Kali ini saya akan bercerita horor kepada teman-teman. Cerita ini dari narasumber yang tidak mau disebutkan namanya. Dan cerita ini dari kota Manado, Sulawesi Utara. Di salah satu desa di daerah Manado sana, ada seorang penjual kain kafan dan kain-kain untuk baju ya, keliling. Sebut saja namanya Pak Slamet. Di pagi itu Pak Slamet pun berkeliling komplek dari satu kampung ke kampung yang lain. Sampai siang sore tak kunjung laku dagangannya ya. Dan Pak Slamet pun pulang dengan tidak membawa uang apa-apa. Keesokan harinya Pak Slamet pun setelah sholat subuh berangkat lebih pagi dan pergi ke desa yang lain. Desa yang biasanya dia tidak pernah datang, dia coba ke situ, siapa tahu dia dapat rezeki. Pak Slamet ini seorang yang taat untuk beribadah ya, menjaga sholatnya. Dan dari pagi sampai siang belum ada satupun pembeli yang membeli dagangannya. Dan pada sore hari setelah sholat asar, ada seorang naik mobil datang ke Pak Slamet lalu menanyakan, "Pak, apakah Bapak menjual kain kafan? Karena di tengah saya situ ada orang yang meninggal." Lalu Pak Slamet pun menjawab, "Iya Pak Anto, saya menjual kain kafan." Nah, setelah itu Pak Slamet pun diajak oleh Pak Anto naik ke mobilnya untuk datang ke rumah orang yang meninggal itu dia. Setelah itu barang yang dibawa oleh Pak Slamet ini diborong semua oleh Pak Anto dan harganya 300.000. Dan pada waktu itu Pak Anto pun langsung membeli dengan harga 1 juta. Karena Pak Anto ternyata seorang dermawan dan orang terpandang di kampung itu, bisa dibilang rumahnya paling bagus dan orang paling kaya di kampung itu. Singkat cerita, Pak Slamet pun ikut menguburkan bersama Pak Anto dan warga-warga sekitar. Jenazah itu ikut menguburkan. Sampailah maghrib. Setelah sholat maghrib berjamaah, Pak Anto yang tidak mau ikut sholat menunggu di luar. Pak Slamet pun berpamitan kepada Pak Anto, "Pak, saya mau pulang karena sudah larut malam," sahut si Pak Slamet. Lalu Pak Anto pun bilang, "Pak, sudah malam. Jarak sini ke rumahnya Bapak Slamet terlalu jauh. Lebih baik Bapak menginap saja di rumah saya malam ini," sahut Pak Anto. Lalu Pak Slamet pun bilang, "Kalau saya tidak pulang hari ini, anak istri saya menunggu Pak." Tapi Pak Anto terus merayu dengan berbagai alasan supaya Pak Slamet ini bermalam di rumahnya Pak Anto, karena mungkin Pak Anto kasihan dengan Pak Slamet ini. Dan akhirnya Pak Slamet pun karena sungkan, Pak Slamet pun mengiyakan. Lalu naiklah Pak Slamet ini ke mobil Pak Anto lalu ikut ke rumahnya Pak Anto. Sesampainya di rumahnya, Pak Slamet pun terkejut. Ini rumah besar sekali seperti istana dan banyak barang-barang mewah di rumahnya. Lalu Pak Anto pun mempersilakan masuk, mengajak Pak Slamet untuk makan sambil ngobrol-ngobrol ringan ya. Setelah makan, Pak Slamet pun ditunjukkan kamarnya kepada Pak Anto. Kata Pak Anto, "Pak Slamet tidur di sini ya." Pak Slamet pun menjawab, "Oh iya Pak Anto, terima kasih." Tak lama itu Pak Anto turun, karena kamar Pak Slamet ini di atas ya. Pak Anto turun ke bawah, jarak 15 menit. Pak Anto ini pun mendatangi Pak Slamet lalu bilang, "Pak Slamet, sepertinya saya ada urusan mendadak ini. Jadi saya dan istri saya harus pergi ke rumah saudara saya karena saudara saya ada yang sakit." Pak Slamet pun merasa curiga. Masa iya rumah semewah ini, sebesar ini dengan barang yang super istimewa, dia tinggalkan begitu saja? Dia percaya kepada saya, padahal kan saya baru kenal. Tapi kan Pak Slamet ini orang baik, jadi dia berprasangka baik saja. Setelah itu Pak Anto pun pergi dan Pak Slamet di rumah sendiri. Awalnya tidak terjadi apa-apa sampai jam 12 malam. Itu ada suara orang mengetuk pintu di kamar Pak Slamet. Pak Slamet pun membuka. Ternyata tidak ada orang. Setelah Pak Slamet menutup pintu, Pak Slamet baru sadar
bahwa di rumah itu kan tidak ada orang sama sekali, semua sudah keluar, tinggal Pak Anto seorang diri. Lalu siapakah yang mengetok pintu itu? Dan jam 12 lewat, mulai tercium bau-bau bunga dan suara-suara gamelan seperti Jawa, ada Jawa begitu ya. Suara harum itu menyengat. Lantas Pak Anto pun berzikir dalam hati ya, karena Pak Anto ini takut. Dan tidak lama ada suara orang seperti mengaum. Oh, begitu. Dan Pak Slamet pun bingung, karena Pak Slamet ini ketakutan. Pak Slamet ini sembunyi di kolong kasur ya, yang ada di kamar itu. Dan suasana pun mencekam. Hawa tiba-tiba menjadi dingin seketika. Dan karena Pak Slamet ini seorang taat yang beribadah ya, Pak Slamet mulai membaca ayat suci Al-Quran. Dan ternyata tibalah sosok. Sosok itu tinggi besar. Pak Anto itu melihat dari sela-sela bawah kasur ya, kakinya itu kukunya panjang. Dan makhluk itu pun berteriak, "Di mana kamu? Di mana kamu?" Berteriak seperti itu, seakan-akan dia ingin memangsa Pak Slamet ini. Pak Slamet pun terus melantunkan doa, sampai makhluk itu pun jongkok melihat di bawah kolong. Dan atas izin Allah ya, Pak Slamet pun tidak terlihat oleh makhluk itu. Karena ketekunan, ketabahan, maksudnya berpasrah diri hanya kepada Allah, Pak Slamet ini, jadi Pak Slamet bisa selamat dari tumbal. Ternyata Pak Anto ini melakukan pesugihan dengan mengorbankan orang-orang untuk dijadikan mangsa oleh si jin yang ia pelihara itu. Dan sampailah di pagi hari, Pak Slamet pun pingsan kan pada waktu itu. Dia terbangun sudah jam 7, sampai dia tidak melakukan sholat subuh karena rasa takut itu dia, sampai dia pingsan. Dan setelah jam 7 itu, Pak Slamet pun membuka pintu kamar dan melihat Pak Anto dan istrinya ternyata ada di dalam rumah sedang makan. Lalu Pak Anto dan istrinya pun melihat rupa ketakutan begitu yang melihat Pak Slamet. Pak Slamet pun berpamitan untuk pulang. Dan Pak Anto dan istrinya pun tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Pak Anto berbicara dengan istrinya, "Loh, orang itu kok belum meninggal?" kata Pak Anto. Istrinya pun mulai bingung ya. Dan setelah itu Pak Slamet pun pulang ke rumah. Besoknya Pak Slamet datang lagi ke tempat itu seperti biasa, menjual barang-barang dagangannya ya. Dan Pak Slamet pun terkejut, kenapa di rumah Pak Anto ada tenda ya. Lalu Pak Slamet pun karena rasa ingin tahu, dia tanya kepada warga di situ, "Pak, ini ada apa di rumah Pak Anto kok ada tenda?" "Iya Pak Slamet, karena Pak Anto ini tadi malam meninggal dunia bersama istrinya." Nah, dari situ Pak Slamet tuh bingung. Mungkin kemarin itu Pak Anto sengaja mau menumbalkan saya. Tak lama berselang dia bercerita kepada tetangganya. Dan tetangganya pun bilang, memang banyak orang sering menginap ke rumah Pak Anto ini, tapi warga tidak tahu orang ini kemana. Usut punya usut, ternyata sudah menjadi rahasia warga ya, kalau Pak Anto ini memang memelihara jin dan melakukan pesugihan di tempat itu. Dan dengan kekuatan iman yang ada dalam diri Pak Slamet pun terhindar dari sesuatu tumbal yang mengerikan. Jadi kesimpulan dari video ini adalah, perbaiki padamu, maka Allah akan menjagamu. Sekian video dari saya. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman dan bisa menjadi pelajaran betapa pentingnya nikmat iman di dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.